Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Ada pertanyaan tadi sahabat tani kita, Pak, setelah habis panen kok ranting cabangnya mengering dan rontok, Pak. Tolong beri solusinya, bagaimana caranya, Pak, supaya tanaman kopi itu pulih kembali. Dan satu lagi, Pak, apakah kalau sudah terlanjur kekeringan cabang dan ranting, apakah masih bisa sembuh atau pulih kembali? Oke, akan kita jawab di sini, sahabat tani ya. Jadi simak dengan full, dengan teliti ya. Oke, sahabat tani, ada beberapa faktor dan ada beberapa masalah yang patut kita pelajari. Pelajari di mana, Pak? Ya di kebun kita, sahabat tani. Ya, di kebun kita. Jadi jangan kita langsung membaca artikel-artikel lain. Kita baca-baca data, kita baca-baca Google gitu ya. Karena itu belum tentu. Yang lebih tentu adalah diri kita sendiri. Kita cek, tengok dengan mata kita sendiri apa sebenarnya penyakitnya dan riset, sahabat tani ya. Yang pertama, sahabat tani, karena sudah terlanjur kecanduan pupuk kimia. Nah, jadi kalau tanaman kopi kita sudah dari awal, dari nol, dari masa pindah tanam sudah kita beli pupuk pertumbuhan urea lah ya kan, sampai berusia setahun 2 tahun terus kita beli urea kimia lah pokoknya ya, kimia. Terus sudah masuk musim panen masih kita beri kimia. Nah, akibatnya seperti itu, sahabat tani. Karena kan pupuk kimia kan selalu saya ulang sifatnya merangsang dan memaksa tanaman. Jadi jangan heran, tanaman yang buahnya sedikit kalau udah kena kimia sudah pasti dahsyat gue. Tapi selepas itu, nah itu masalahnya, sahabat tani. Jadi pupuk kimia ini ada baiknya dan juga ada dampak buruknya yang patut harus kita pertimbangkan. Jadi bagaimana, Pak, dengan tanaman kopi kita yang selalu kita beri pupuk organik, Pak? Wah, itu lebih mantap. Karena saya udah kaji, udah saya lihat sendiri, tanaman yang selalu diberi organik seperti kompos ya, seperti kompos itu saya perhatikan dari awal pindah tanam atau dari awal penanaman berbuah musim ke musim, saya perhatikan selesai habis buah, ranting dan cabangnya tidak mengalami stres, tidak mengalami kerontokan, kerusakan. Bahkan suatu kita melakukan pembentukan ya, karena namanya kopi kan pasti ada itu namanya pruning ya, pemangkasan hingga pencucian ya. Itu sangat gampang, sangat mudah sekali, sahabat tani. Tapi kalau dengan tanaman kopi yang sudah terbiasa dengan kimia, itu pembentukannya susah diurus, susah diatur. Nanti akan saya berikan solusinya. Ini saya bahas saja dulu tentang faktor-faktor dan apa saja masalahnya. Lalu nanti terakhir kita akan masuk tentang solusinya. Dan solusinya ini sudah saya jamin bagus karena saya praktekkan sendiri, tidak ambil dari Google ya, sahabat tani ya. Dan juga ada hal yang selama ini kita sepirikan, sahabat tani. Apa itu, Pak? Nah, itu tentang cara kita mengutip kopi, tentang cara kita memanen kopi. Terkadang kita tidak hati-hati atau kita barbar di saat melakukan pemanenan. Apalagi kita mengupahkan orang ya, mengongkosi orang kerja begitu ya. Apalagi orang itu mengejar target, wah sehari harus sekian, harus siap sekian hektar begitu. Nah, itu sehingga mereka mengutip kopi dengan barbar. Loh, emang sudah ada, Pak, kejadian? Ada, sering dan banyak sekali saya alami di kebun saya, banyak yang rusak ya selepas panen itu. Nah, jadi banyak faktor ya, sahabat tani. Tadi yang pertama kan ada stres ya, masalah stres. Sekarang yang kedua, masalah ketidakhati-hatian di dalam pengutipan kopi. Dan juga, sahabat tani, ada juga itu namanya stres ya, stres air ya. Stres air ini apa, Pak? Stres air ini sering kita alami di saat masuk pasca panen atau mulai panen melimpah di saat musim kemarau. Nah, di saat musim kemarau, tanaman kopi kita kan membutuhkan kerja dan ekstra ya. Kerja sangat ekstra untuk mencari air, nutrisi air dan nutrisi-nutrisi lainnya di dalam tanah. Jadi kalau tidak ada air, sudah pasti tanaman kopi kita tidak bisa makan, sahabat tani. Ya, tidak bisa makan. Itu juga bisa menjadi pemicu tanaman kita menjadi stres. Nah, apalagi di saat panen mau habis itu sudah mulai nampak stres, sahabat tani ya. Serangan hama dan penyakit. Serangan hama penyakit seperti kutu-kutuan itu juga bisa menggugurkan daun-daun ya pada tanaman kopi kita. Kadang-kadang ada juga tuh kan di tempat sahabat tani, daun-daunnya berguguran tapi cabang-cabangnya
masih kuat gitu ya, tidak terkena virus gitu sahabat tani. Itu bisa menjadi petanda bahwa ada hama yang menyerang tanaman kopi kita. Nah, jadi kita harus jeli sahabat tani untuk mengobati tanaman kita ini. Kita tidak bisa menganggap enteng segala hal ya. Jadi yang namanya tanaman sudah pasti banyak masalah. Tidak hanya kopi, tanaman lainnya seluruh dunia ini pasti ada masalahnya. Jadi jangan menganggap bertani kopi itu rumit. Tidak ya, tidak seperti kita bayangkan. Nah, ada lagi hal lain sahabat tani. Di saat musim kemarau masuk ya, di daerah kita atau di kebun kita terjadi yang namanya suhu dingin kemarau ya sahabat tani, suhu dingin. Padahal itu kemarau tetapi suhunya dingin. Nah, itu juga bisa mengakibatkan tanaman kopi kita drop atau stres sahabat tani. Kenapa? Ada masalah sahabat tani, ada masalah dengan adaptasinya. Nah, jadi iklim ini sulit kita baca. Jadi makanya di setiap tempat, setiap daerah, dimanapun Anda berada itu pasti berbeda-beda. Ada sebagian wilayah sudah mulai masuk panen ya. Ada sebagian wilayah sudah duluan habis panen. Ada sebagian wilayah baru masuk pembungaan lagi, kan gitu sahabat tani ya. Nah, gitu. Jadi dia bergantung daripada iklim lagi sahabat tani. Ini lagi sahabat tani, masalah keseimbangan hormon. Apa itu Pak masalah keseimbangan hormon? Ya kembali ke yang atas tadi sahabat tani. Di saat kopi kita lagi berbuah, dia minta apa? Lalu kita beri apa gitu. Dia minta kalsium dan kalium, lalu kita beri nitrogen. Ya kan? Nah, jadi kan sudah tidak seimbang. Nah, itu dia sahabat tani, kenapa saya berulang-ulang bahas kalau kopi lagi dalam pembuahan itu, nitrogen itu sebaiknya jangan dulu dikasih ya. Sesuaikan apa yang diminta oleh tanaman kita. Oke sahabat tani. Jadi yang namanya setiap penyakit pasti ada obatnya. Oke, saya akan bagikan tipsnya untuk mengatasi masalah cabang dan ranting yang rontok setelah panen besar atau panen raya sahabat tani ya. Oke, yang pertama sahabat tani, di tempat sahabat tani kalau tanaman kopinya sudah tinggal puluhan buah lagi, sudah masuklah kita anggap ya, masuk masa penghabisan panen, itu sahabat tani jangan ragu-ragu, lakukan terus pruning, pembuangan cabang kering, ranting kering ya, cabang balik itu dilakukan terus sahabat tani. Jangan takut rugi, jangan gara-gara satu buah kopi kita merasa rugi, itu tidak. Bahkan kalau kopi sudah usia tua, di saat masih nyangkut di cabang atau ranting, di saat kita pruning pun dia akan tetap masak dengan bagus kok. Kenapa? Karena kondisi buah kopinya sudah tua, jadi masih bisa dipanen dan masih bisa dijual. Jadi jangan tunggu habis total kopinya baru kita lakukan pruning, itu salah sahabat tani ya. Dan yang kedua sahabat tani, pemupukannya seimbang. Nah itu kan, pemupukan seimbang. Seperti manusia juga sahabat tani, kita demam tapi malah dikasih obat diari, apa yang terjadi? Kan begitu ya. Nah jadi seimbangkan dengan tanaman kopi kita. Di tanaman kopi kita jika kita pantau cabang dan rantingnya kering, berarti dia membutuhkan apa? Pendorong pertumbuhan. Berarti kita memberikan lagi urea untuk memfokuskan pertumbuhan ya, baik pertumbuhan cabang baru ya, tunas baru ya, ranting baru. Nah setelah itu tumbuh semua nantinya, barulah kita selingi dengan pupuk lengkapnya. Nah, seperti misal fosfat dan kalium sahabat tani, fosfat dan kalium. Nah setelah nanti masuk masa buahnya, jika kita lihat nanti wah ini buah kopinya kekurangan kalsium, maka kita beri kalsium. Seperti itu sahabat tani. Jadi jangan kita selalu membiasakan diri apa-apa urea, apa-apa dikit-dikit urea gitu, nggak boleh. Justru kalau kita berikan urea ini tanpa tujuan yang jelas, itu nanti bisa mengundang lumut pada batang kopi, kerapuhan pada cabang kopi, dan kerontokan pada buah kopi. Kenapa? Karena tanaman kopi tidak meminta itu di saat berbuah, tetapi meminta kalsium dan kalium atau ketahanan gitu sahabat tani, supaya tahan di saat cuaca ekstrim, di suhu iklim yang lagi tidak tidak bersahabat begitu ya sahabat tani ya. Dan masalah pengendalian hama dan penyakit, jikalau di tanaman kopi sahabat tani lihat dengan mata kepala sendiri ada terserang penyakit kutu ya, penyakit kutu, serangan hama semut ya, dan serangan-serangan uret atau ulat tanah ya, lakukan pengendalian ya. Banyak sekali dijual di toko pertanian sahabat tani. Dan jikalau di saat
di tempat sahabat tani masuk musim panen, namun di situ kondisi kemarau, ya kalau memang sahabat tani mudah dapat air di situ, ya sebaiknya lakukan penyiraman. Penyiramannya nggak perlu banyak-banyak kok, asal tanahnya lembab, ya, sudah bisa sahabat tani. Karena tanaman kopi juga tidak menyukai kondisi lahan yang berair kali, itu tidak suka, ya, kecuali kopi Liberica, oke. Dan juga perawatan pasca panen, ya, perawatan pasca panen kita kembali kepada yang atas juga sahabat tani. Jadi ketika sahabat tani selesai melakukan pengambilan cabang rantingnya yang kering-kering sudah sahabat tani ambilkan, ya, sahabat tani perlu cek lagi apakah batang kopi tersebut masih sehat, masih bisa berproduktif, atau sudah tidak bisa. Karena ada dua ini sahabat tani, ya, ada dua ini yang wajib harus sahabat tani teliti nih. Makanya saya bilang sahabat tani riset pakai mata sendiri, lihat, cek sendiri ke kebunnya sendiri gitu. Jangan terlalu mempercayai data, apalagi data-data lama gitu sahabat tani, ya. Karena pun kita kan nggak tahu, kadang-kadang yang penulis ini belum tentu terjun ke lapangan gitu, ya. Setelah habis masa panen itu akan terlihat ada yang kopi setelah selesai panen itu mengalami drop dan batangnya mengering, bahkan mati sahabat tani. Jadi yang kedua, ada juga setelah pasca panen, selesai panen besar, tanaman kopi itu masih sehat. Nah, berarti di situ sahabat tani bisa pilih, kalau memang batangnya tidak kering dan masih ada tanda-tanda pertumbuhan tunas baru atau cabang baru, ya, atau yang lain-lainnya, begitu sahabat tani, itu berarti masih bisa bertahan tanaman tersebut. Berarti tanaman tersebut masih ada harapan untuk kita rawat kembali. Tapi jika setelah selesai panen besar atau panen raya, sahabat tani temui tanaman kopinya batangnya mulai mengering, rapuh, ya, dan rantingnya mulai rapuh, nah itu tandanya kopi tersebut sudah mati dan tidak tahan, ya, karena tidak tahan gitu, ya. Jadi setiap tanaman kopi ini memiliki ketahanan. Ada yang tahan dari banyaknya buah, ada juga yang nggak tahan dari banyaknya buah sahabat tani. Itu sahabat tani perlu teliti lagi di kebunnya. Jadi sudah pasti kalau sesudah habis panen raya ada nanti beberapa kopi yang mati, itu pasti ada sahabat tani. Itu dibongkar saja, ganti yang baru. Loh, emang apa nggak bisa dipaksa pak biar dia bisa tumbuh lagi pak, bisa bertunas lagi? Kalaupun bisa sahabat tani, produksinya sudah menurun, bahkan nanti kebanyakan suburan cabangnya daripada buahnya, karena kita petik di kopi ini kan buahnya, ya sahabat tani, ya. Ada cara lain untuk mencegah stres pada cabang dan ranting. Nah, apa itu pak? Ya itu tadi. Yang pertama, sebelum panen rayanya habis, sahabat tani lakukan terus perlakuan pemupukan segera, ya. Nah, terutama fokuskan dengan pemupukan pertumbuhan, berarti kita kategorikan urea, ya, seperti itulah, ya. Dan yang kedua, pemupukan yang tepat. Artinya pemupukan yang tepat itu apa yang diminta oleh tanaman kita, maka itu pupuk yang harus kita beri, gitu sahabat tani. Kita ikutin bagaimana permintaan kopinya, jangan sampai kopi mengikuti kita. Nah, itu nanti bisa-bisa sahabat tani, ya, buang-buang duit beli pupuk yang banyak, buang-buang duit, rupa-rupanya pupuk yang kita sebarkan ke tanaman kopi itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh kopi tersebut. Nah, akhirnya mubazir kan, buang-buang duit, ya kan. Nah, dan juga sahabat tani, pemangkasan itu wajib setelah dilakukannya panen raya, itu wajib. Tidak boleh selepas panen sahabat tani tinggalkan, biar aja lah, nanti kan tumbuh sendiri secara alami. Enggak juga sahabat tani. Biarpun tumbuh nanti secara alami lagi, sudah pasti kan kita butuh pembentukan lagi untuk tanaman kopi kita, supaya kedepannya kita lebih mudah gitu sahabat tani. Jadi jangan tunggu tanaman kopi kita rimbun udah setinggi dari atas kita gitu, jangan. Nanti udah setinggi dari atas kita kan begitu berbuah kesulitan kita panen. Dan juga sudah pasti kita butuh biaya besar untuk mengupah orang kerja sahabat tani. Dan lebih fatal lagi, nanti tanaman kopi kita usianya tidak akan panjang, ya, malah bisa dibilang pendek umurnya, ya. Oke, ada lagi caranya mencegah stres pada tanaman kopi, yaitu pengambilan serabut tuanya sahabat tani. Ini khusus untuk kopi yang sudah berusia 6 tahun ke atas, bukan di bawah 6 tahun. Ingat, ya,
Jadi jangan sampai salah praktek. Jadi apa gunanya Pak pengambilan serabut tua pada tanaman kopi? Untuk memperbaiki akarnya kembali sahabat tani. Jadi akan memicu akar baru, akar muda, sehingga mendorong tanaman kopi kita menjadi sehat kembali dan berbuah kembali dengan lebat. Silahkan ditonton di video saya sebelumnya, ada tuh. Pokoknya di channel saya ini semuanya tentang kopi. Silahkan sahabat tani kunjungi lah ya. Karena kalau saya jelaskan di sini nanti durasi kepanjangan. Oke. Nah sahabat tani, kalau memang di lahannya lahan bekas sawah atau lahan berair atau lahan yang suka kebanjiran, saran saya bikinkanlah irigasi atau drainase atau parit sahabat tani. Gunanya apa? Untuk mencegah kebanjiran, untuk mencegah genangan air pada tanaman kopi kita sahabat tani. Karena genangan air itu pemicu penyakit patogen yang akhirnya menyerang akar tanaman kopi kita. Jadi itu tidak bisa kompromi. Walaupun Pak, saya kan punya indukan bibit varietas unggul Pak. Jadi dalam berbagai macam keadaan pun, cuaca apapun tetap tahan, nggak ada itu. Bagaimanapun unggulnya bibit Anda itu, kalau udah tergenang air sudah pasti mati sahabat tani ya. Pupuk susulan itu memang harus wajib kita beri setelah mau habis panen, bukan habis panen, sebelum atau mendekati masa habis panen ya. Kalau sahabat tani berikan setelah habis panen, percuma, itu nggak ada harapan lagi. Karena kan tanaman kopi kita menyerap nutrisi pupuk yang kita berikan butuh waktu sahabat tani. Tidak bisa hari ini kita beri besok langsung wow begitu kan, nggak ya, nggak bisa. Dan juga yang paling penting ya gulmanya ya sahabat tani ya. Pengendalian gulma itu wajib. Karena semua tanaman kalau ada gulma tumbuh di sekitar batang sudah pasti mengganggu tanaman kita sendiri. Nah itu sudah pasti, itu saya yakin itu petani semua tahu ya. Bahayanya kalau tanaman kita ditumbuhi oleh gulma. Sebagus apapun bibit yang Anda ambil dari indukan yang paling bagus sekalipun, itu tetap bakal ada 10 atau 20 batang yang akan terserang penyakit. Nah itu kenapa bisa Pak? Nah itu bisa jadi karena di lahan kita memang sudah tersembunyi berbagai macam faktor masalah penyakit. Ada mungkin di situ sarangnya hama ada di situ ya kan, sarang virus pun ada di situ. Jadi kita itu nggak tahu. Yang kita tahu sekarang kalau terkena udah lakukan pengendalian sahabat, jangan terlambat. Dan yang patut dicegah kali itu adalah jangan sampai tanaman kita terkena layu fusarium. Itu susah sekali obatnya sahabat tani. Sudah berbagai macam cara saya lakukan tapi belum juga berhasil, kecuali kita bongkar. Oke, jadi saya rasa sudah lengkap lah ya. Tapi jika ada sahabat tani yang bertanya, silakan bertanya ya. Mungkin ada hal yang lupa saya beritahu pada sahabat tani tentang mengatasi masalah kerontongan yang terjadi pada cabang dan ranting kopi setelah panen raya. Oke, saya rasa hanya itu saja sahabat tani ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.